Sebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, karena pada saat Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakan manusia, di muka bumi ini ada golongan jin yang sudah diciptakan sebelumnya. Makanya surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tentang interaksi antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikatnya. Bagaimana para malaikat ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberitakan akan Allah ciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Apa kata para malaikat? Apakah engkau akan menciptakan ya Allah makhluk baru lagi yang akan menumpahkan darah, yang akan buat kekacauan, kerusakan di muka bumi? Makna ayat ini kata ulama tafsir adalah seperti jin-jin yang sudah membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang akan saya lakukan daripada kalian. Pada saat itu jin-jin masih bisa naik ke langit dan bertemu dengan malaikat. Jadi tidak ada batas. Kalau manusia sekarang cuma sampai di bumi, kita nggak bisa menembus langit. Tapi jin-jin sebelum diciptakan manusia bisa menembus langit. Pada saat itu iblis hadir di langit pertama, bukan sampai ke langit ketujuh. Dia hadir, dia dengar instruksinya Allah. Pada saat itu iblis sedang menjadikan dirinya kandidat nomor 1 untuk memimpin jin di muka bumi. Tapi begitu dia dengar Allah menciptakan manusia, makhluk lain yang akan jadi pemimpin, artinya jin pun tunduk sama mereka, maka dia menolak waktu Allah suruh sujud. Allah tanya, kenapa kau nggak sujud? Dia bilang, saya lebih baik ya Allah, saya dari api dan ini jadi tanah. Kata ulama tafsir, ini alasan iblis memutar balikan fakta karena dia tidak mau Adam menjadi pemimpin. Dan ini yang menyebabkan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutuknya, mengusirnya, lalu dia dendam sekali dengan Adam. Karena Adam ini akan menggantikan posisi dia yang akan mengambil alih kepemimpinan jin di bumi. Dan jin pada saat itu seperti posisi manusia. Hewan-hewan, segala sesuatu di muka bumi ini ditundukkan untuk jin, sehingga mereka gunakan fasilitas. Kayak kita sekarang, kita bisa memetik pohon, kita bisa menanam pohon, kita bisa menangkap hewan, kita bisa menyembelih, menikmati dagingnya, menghirup oksigen semau kita, tidak ada batasnya, tidak ada harganya, ya, tidak dinilai. Kemudian juga air yang turun hujan lebat kita bisa pakai, dan segala macam hal. Seperti itulah keadaan jin-jin itu. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari langit pada saat itu. Lalu kemudian Adam alaihissalam diletakkan di sebuah taman yang Allah ciptakan di sekitar surga yang akan dihuni nanti. Kemudian iblis datang lagi menggoda Adam, lalu berkata, wahai Adam, Tuhanmu tidak melarang kau menyentuh pohon ini, buah khuldi, kecuali karena kalau kau makan kau akan seperti malaikat, malaikat akan kekal, maka nggak masalah kamu mencobanya. Lalu Adam pun melanggar hukum Allah. Dia dan istrinya makan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap pakaian mereka, lalu kemudian menurunkan mereka di bumi. Dan Allah ingatkan, wahai Adam, sampaikan untuk dirimu, istrimu dan anak keturunanmu, kalau iblis ini dan keturunannya adalah musuh kalian, jadikan mereka musuh, gitu kan? Maka ringkas cerita diturunkan di muka bumi ini. Lalu mereka terus saja, iblis ini mencari salah-salah atau berusaha menyesatkan manusia, anak Adam. Jadi sebagaimana kita manusia ini jumlahnya miliaran dari keturunan Adam, maka keturunan iblis juga miliaran. Keturunan iblis juga miliaran, seperti jumlah manusia, bahkan kata ulama mungkin lebih banyak dari jumlah manusia. Keturunannya dia saja. Ada dari kalangan jin yang bukan keturunan iblis, ada yang mereka beriman kepada Allah. Tapi keturunannya iblis, seperti kita ini keturunan Adam, semuanya ikut kepada iblis. Sebagaimana kita mengikrarkan Adam sebagai ayah kita, maka anak cucunya mengikuti iblis.